Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Din Rahmadani Aceh dari kelas PJKR 4D 2019. Baik, di sini saya akan memaparkan serta menjelaskan yaitu beberapa ujian akhir semester dari mata kuliah Strategi Pembelajaran Penjas, dosen pengampu Dr. Muhammad Irfan, MPD. Selamat menyaksikan. Oke, baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai mengajar berpusat kepada siswa. Nah, di sini sistem yang seharusnya kita gunakan yaitu sistem yang seharusnya dibangun oleh siswa tanpa harus mengandalkan pengajaran dari guru tersebut. Nah, maksudnya di sini siswa lebih aktif, lebih berperan aktif dibanding guru. Jadi di sini siswa itu memahami apa materi-materi yang diberikan oleh guru tersebut dan lebih memaparkan sendirinya nantinya apa yang harus mereka pelajari, tidak bergantung kepada guru tersebut. Nah, yang kedua yaitu metode pembelajaran berpusat kepada guru. Nah, inilah kebalikannya. Sedangkan berpusat kepada guru tersebut, yaitu guru lebih berperan penting di sini. Jadi guru memberikan materi serta menjelaskan. Nah, kemudian guru tersebut menerima apa masukan segala pertanyaan sehingga siswa nantinya memberikan, yaitu ada beberapa pertanyaan dan tanggapan. Nah, sehingga guru menjelaskan kembali apa yang tidak mengerti oleh siswa. Jadi guru lebih aktif di situ. Nah, sedangkan berpusat kepada siswa yaitu siswa lebih aktif. Siswa diajarkan lebih aktif. Nah, begitu kira-kira definisinya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada 11 gaya-gaya dalam mengajarkan pendidikan jasmani dari Muska Muston. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai gaya komando. Nah, di sini gaya komando ini bertujuan untuk memperkuat pemikiran siswa dan memperkuat mental siswa dalam mengerjakan sesuatu. Nah, maksudnya di sini siswa lebih aktif dalam menanggapi apa yang telah diperintahkan oleh guru, baik itu secara guru tersebut memberikan tugas, siswa harus tepat dan mengikuti perintah, yaitu komando. Kan komando itu sama sepertinya perintah. Nah, jika peserta didik atau siswa tersebut tidak mengembangkan atau tidak memahami apa yang disampaikan perintah dari guru tersebut, ya cepat lambatnya siswa tersebut masih belum bisa memahami apa itu gaya komando. Nah, selanjutnya yaitu ada gaya latihan. Nah, gaya latihan ini siswa lebih berlatih sendiri secara individu antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Jadi maksudnya siswa yang A ini mempelajari materi, kemudian ia melemparkan sebuah pertanyaan kepada siswa yang B. Nah, siswa yang B juga begitu menanggapi. Jadi ibaratnya mereka saling menanggapi dan saling memberikan pertanyaan. Siswa lebih aktif. Nah, di sini ada gaya timbal balik, ya maksudnya siswa lebih aktif dalam memberikan umpan balik kepada temannya. Jadi ibaratnya siswa bekerjasama dengan temannya dengan cara memahami kriteria yang disampaikan oleh guru tersebut. Jadi kita di sini dilatih untuk berketerampilan serta bersosialisasi, mengembangkan pikiran. Nah, selanjutnya di sini ada gaya evaluasi diri. Nah, di sini gaya ini lebih memahami cara mengerjakan tugas dan memeriksa atau mengevaluasi pekerjaan sendiri. Nah, jadi di sini guru telah memberikan tugas tersebut, maka siswa mengerjakan tugas tersebut dan siswa tersebut menilai apakah ada kesalahan di dalam tugasnya. Sehingga ada kesalahan maka harus segera diperbaiki dan disampaikan kepada temannya apakah ada kesalahan lagi. Jadi tidak ada solusinya maka dikembangkan oleh guru
guru yang mengajarinya. Nah, di sini ada gaya inklusi atau inclusion. Jadi di sini tujuannya itu melatih diri kita dengan cara guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengevaluasi pekerjaan sendiri atau tugasnya sendiri, atau baik pun saat presentasi dia mengevaluasi dirinya apa sih yang masih kurang gitu. Nah, mungkin kebebasan dalam hal ini yaitu peserta didik menentukan sendiri mana yang tidak sanggup, maka akan dilompatkan pertanyaan tersebut kepada guru dan guru tersebut akan menjelaskan kembali bahwa ini yang sebenarnya gitu. Nah, di sini ada gaya penemuan terpandu. Nah, maksudnya ini menemukan konsep dengan menjawab serangkaian pertanyaan yang diajukan oleh guru. Nah, maksudnya guru memberikan pertanyaan dengan tanpa kita mengetahui konsep tersebut. Pada hakikatnya ya kita sebagai siswa dituntut untuk menemukan target yang ditetapkan dan belum diketahui sebelumnya oleh siswa. Nah, sekarang masuk pada gaya penemuan konvergen, yaitu siswa lebih mencari solusi dari masalah dan belajar untuk mengklarifikasi isu dan menghasilkan kesimpulan dengan menggunakan prosedur yang logis dan beralasan yang tepat. Ada solusinya. Nah, gaya penemuan mandiri di sini dilibatkan siswa untuk memproduksi atau menghasilkan respon ganda terhadap satu pertanyaan. Jadi siswa terlibat dalam memproduksi respon tersebut dengan beberapa pertanyaan. Nah, selanjutnya gaya program rancangan individu siswa. Nah, di sini siswa dilatih untuk merancang, mengembangkan dan menampilkan serangkaian tugas yang disusun ke dalam program pribadi dengan berkonsultasi dengan guru. Selanjutnya masuk pada gaya inisiasi siswa. Jadi siswa mampu menginisiasi atau memprakarsai pengalaman belajarnya. Jadi dia menceritakan segala pengalaman belajarnya, merancang dan menampilkannya dan mengevaluasi bersama-sama dengan guru berdasarkan kriteria yang telah disepakati sebelumnya. Nah, di sini gaya melatih diri. Jadi siswa berkesempatan untuk melatih diri, yaitu tampil di depan umum, di depan siswa-siswa lainnya. Jadi di sini siswa tersebut akan menampilkan kayak mana dia seperti guru ataupun seorang siswa yang bisa mengajar. Nah, yang dimaksud dengan belajar yang dimaksud dengan mengajar menggunakan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum dan prinsip-prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik dan menganalisis data. Jadi di sini ada pendekatan terhadap guru dan siswa. Nah, masuk kita pada topik terakhir yaitu 5M, yaitu 5M itu ada mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan atau mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. Nah, gini, yang pertama itu mengamati. Jadi mengamati ini merupakan metode yang menggunakan proses pembelajaran secara ada beberapa tahap, yaitu membaca. Nah, selanjutnya itu menanya. Di sini kegiatan pembelajaran dengan cara pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati. Nah, gitu. Selanjutnya mengumpulkan informasi. Jadi di sini kita mengumpulkan segala informasi yang bisa membuat diri kita mengerti apa pelajaran tersebut. Selanjutnya mengasosiasikan atau mengolah informasi. Jadi informasi yang kita dapatkan tadi kita olah dengan baik, kita paparkan, kita sampaikan agar bermanfaat dan dimengerti oleh orang lain. Selanjutnya mengkomunikasikan. Jadi mengkomunikasikan ini yaitu kita harus mempunyai strategi mengkomunikasi dengan banyak orang gitu kira-kira. Adapun kaitan 5M dengan pembelajaran saintifik yaitu adalah langkah-langkah pembelajaran menggunakan saintifik. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kepada Allah semua ampun, dan kepada kita semua saya mohon maaf. Akhirul kalam nun wal qalami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.